Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Warga Ini belum, ini lagi kita proses pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. kira-kira jam berapa kebakaran, Pak Sus? Barusan ya ketika sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Cuaca buruk menjadi faktor utama yang membuat proses evakuasi terkendala. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke Search Coordinator, para operator jasa bandara akan melaporkan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Semarang-Batang, kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kabupaten Batang. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, diduga karena sopir kurang konsentrasi. Sebuah mobil menabrak truk yang belum diketahui identitasnya di Jalan Tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Sementara truk itu melarikan diri dan kini masih diburu kepolisian. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan petugas tol ke RSUD Batang. Kedua kendaraan kemudian diamankan di eksit tol Kandeman. Penyebabnya apa mungkin? Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. Menabrak atau? Ya, menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gakum sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV.
Kabar duka ini membuat keluarga korban histeris saat tiba di RSUD Batang, tempat jenazah ketiganya disemayamkan. Kini jenazah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga indekos dan istri korban. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Bukti berupa CCTV dari rumah kos korban juga telah dikumpulkan polisi. Video rekaman korban pada malam sebelum ditemukan tewas beredar luas. Dalam rekaman terakhir, aktivitas korban terlihat di halaman indekos. Korban sedang membawa kantong plastik menuju samping kamarnya. Tak berselang lama, terlihat korban kembali ke kamarnya. Tidak hanya itu, kamera pengawas indekos juga merekam aktivitas malam hari seorang yang disebut sebagai penjaga kos tempat korban tinggal. Sekitar pukul 00:27 pada 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5:20 pagi, penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Hingga kini misteri tewasnya Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan, dan kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Loh, jujur apa? Mau apain? Lah itu. Ini mau kita dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan, tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Ainus Sore akan segera kembali.